Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Dipilihnya kita menjadi di antara orang-orang terbaik karena telah membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu memilih untuk menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Dan bahwa tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini juga menginspirasikan seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan tak ada pilihan yang lebih baik daripada memilih mengawali setiap hari dengan kegiatan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada manusia pilihan junjungan seluruh umat manusia, penghulu segala nabi dan rasul, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan penerangan, penjelasan, pencerdasan jiwa dan raga manusia, lahir dan batin manusia, pikiran dan perasaan manusia, memperkenalkan cara penghambaan terbaik kepada Allah, ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau, zuriat dan keturunan beliau, pada para aulia, para anbiya, para aulia, para syuhada, para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan juga semua pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, serta seluruh orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang kurang sehat, semoga Allah memberikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan berbagai siaran lainnya, di mana saja berada yang saya hormati, yang saya muliakan. Hari ini di kalender tercatat hari ke-12 bulan Syawal. 12 hari bulan Syawal tahun 1443 Hijriah. Umat Islam sedunia umumnya mencatat tanggal ini sebagai satu tanggal penting dalam sejarah kehidupan umat manusia. Lahirnya seorang manusia pilihan Allah yang mengemban tugas dan amanah teramat berat, mengubah hitam menjadi putih. Hitamnya hati manusia sebelumnya menjadi putih, bersih, dengan kegigihan dan upaya-upaya beliau. Sekali lagi, hari yang dicatat di dalam sejarah, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nyo hana hubungan pri atau hana pri, hana penting pri. Yang penting adalah tanggal ini dicatat sebagai hari kelahiran beliau. Pri berangkat janji. Dari bukan lusa tapi hana masalah. Yang penting ini dicatat sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mayoritas sejarawan dan para ahli. Oleh karenanya maka di berbagai belahan dunia umat Islam umumnya juga menjadikan hari ini sebagai hari peringatan terhadap kelahiran beliau yang diaktualisasikan dengan berbagai cara, berbagai bentuk peringatan dan perayaan. Sekali lagi, umumnya umat Islam, walaupun yang hana nggak ada urusan kita, nggak usah kita ngomong apa-apa terhadap yang tidak merayakan atau tidak memperingati. Tetapi umumnya umat Islam menjadikan hari ini sebagai tonggak peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang peneliti di Pulau Jawa sana dan saya ikut terlibat dalam sebuah penelitian terkait dengan perayaan hari-hari besar di negeri ini. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau peringatan hari kelahiran beliau dilaksanakan dalam 3 bentuk yang paling menonjol dari sekian banyak bentuk. Tapi 3 bentuk ini sangat menonjol, sangat merata terjadi di berbagai wilayah Islam di Nusantara. Yang pertama adalah membacakan sejarah hidup beliau. Baik yang dituturkan dalam bahasa Arab dengan bersyair, berirama, maupun yang dituturkan di dalam bahasa nasional dan bahkan bahasa lokal. Bahwa Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dalam di masa kelahirannya itu ayahnya telah meninggal dunia, diasuh oleh ibunya, disusui oleh Suwaibah awalnya, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pada saat kelahirannya ditemani oleh Ummul Aiman. Lalu kemudian dilaporkan kelahirannya kepada Abdul Muttalib, dibawa oleh Abdul Muttalib, dilakukan tawaf Ka'bah, diberikan nama Ahmad dan seterusnya. Ada dalam bahasa Arab sekali lagi. Ada juga dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa lokal, bahasa daerah. Ini yang belakangan ini, tuturan-tuturan ini kadang-kadang disampaikan dalam bentuk ceramah maulid atau dakwah Islaminya. Cuma kadang-kadang panjang dah, karena memang tuturannya panjang. Oka panjang dah, kadang-kadang lewat salat subuh. Kalau malam diselenggarakan malam, popoh 2 poleh hanya mendengar tu. Udah lewat salat di situ udah kurang ini kan. Udah kurang sempurna jadinya dari segi aktivitas ibadah lainnya. Sekali lagi, ini yang dilakukan oleh umat Islam. Tak ada yang menyalahkan hal ini. Walaupun ada yang tidak melakukan yang seperti ini. Yang ini juga Bapak Ibu mungkin terbiasa menyimak buku-buku atau kitab-kitab yang menceritakan kehidupan Rasulullah mulai dari kelahiran hingga beliau wafat. Ada satu kitab awalnya ditulis dalam bahasa Urdu kalau saya tidak salah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, juga dalam sekitar 20 bahasa dunia termasuk dalam bahasa Indonesia. Namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama asal India. Ahli hadis, guru besar dalam bidang ilmu hadis. Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah.
kitab ini ada berisikan sekitar 9 bab. Di bab pertama itu belum menceritakan tentang Rasulullah, tetapi masih menceritakan tentang Arab, Mekah, Madinah sebelum Islam. Asal usul Mekah, Madinah itu, asal usul Arab itu bermula dari, terutama Mekah, bermula dari Nabi Ismail alaihissalam yang diantar oleh orang tuanya, lalu ditempatkan di Mekah itu bersama ibunda beliau Hajar. Ini mungkin sering kita dengar kisah ini pada saat Idul Adha. Di khutbah-khutbah Idul Adha disampaikan biasanya yang seperti ini. Intinya ini penduduk pertama kota Mekah. Yang bahasa Arabnya As-Sulhu. As-Sulhu kota Mekah adalah Ismail dan Hajar fi ardi ghairi dzi zar'in. Awalnya di situ enggak ada tumbuhan, enggak ada kehidupan. Tapi begitulah karunia Allah, begitulah bimbingan dan hidayah Allah kepada Nabi Ibrahim, menempatkan 2 anak manusia ini di tempat yang sangat terisolasi, yang sangat jauh dari kerumunan manusia. Nah, bukan sekarang aja menghindari kerumunan, dulu ditempatkan 2 orang ini. Atas anugerah Allah, maka di saat Ismail alaihissalam yang waktu itu masih bayi menangis meminta air minum atau sebagai isyarat kehausan, Hajar bolak-balik mencari sumber mata air atau air minum, atau mencari, naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah untuk melihat ada enggak orang-orang yang sedang melintas. Mungkin nanti bisa minta tolong untuk diberikan air, atau ada enggak tampak di sekitar itu kerumunan-kerumunan hewan misalnya yang di sana mungkin sedang minum. Tak nampak. Bolak-balik pergi sampai 7 kali yang nanti diabadikan dalam salah satu rangkaian ibadah haji dan ibadah umrah. Tiba-tiba dari ujung kaki atau dari tumit kaki, di bawah kaki Nabi Ismail keluarlah air yang memancar dari mata air. Itulah yang disebut dengan Zam-Zam. Mon Zam-Zam kata orang kita. Dalamnya lebih kurang 30 meter. Kedalaman airnya itu enggak banyak-banyak, antara 7 sampai 8 meter saja. Tetapi airnya enggak habis-habisnya, 1400 kubik disedot setiap hari. PDAM tanyo Pak Hansip dumnan i. Terus menerus sepanjang perjalanan sejak dari Nabi Ismail sampai sekarang. Pernah hilang dulu Pak sumur Zam-Zam ini. Karena pertikaian, karena pertengkaran, karena bencana ada macam-macam, terjadi perebutan kota Mekah, peperangan lokal waktu itu, sampai sumur ini pernah tenggelam, tertutup oleh berbagai macam pasir, batu dan peralatan-peralatan lainnya yang disimpan oleh orang-orang dari kabilah Jurhum kalau saya tidak salah. Bapak Ibu, ini sekali lagi ini di bab pertama dari kitab tadi. Juga diceritakan di bab pertama ini asal usul atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau, kakek beliau dan seterusnya. Sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Kakek Rasulullah itu namanya Hashim. Kakek beliau namanya Abdul Muthalib bin Hashim. Yang menarik adalah bahwa Hashim, kalau kita sebut nektunya lah begitu. Hashim itu orang kaya, pegiat, pengusaha tangguh lah kalau bahasa kita. Banyak uangnya dan sangat dermawan. Ini satu yang menonjol di keluarga Rasulullah, di orang-orang tua beliau, di kakek beliau itu yang sangat menonjol itu kedermawanannya. Hashim itu membagi roti untuk orang-orang yang datang berziarah dan bertawaf ke Ka'bah dengan tradisi tawaf yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, atau berhajilah ke Ka'bah. Sebelum Hashim sudah banyak orang membagi roti, tetapi Hashim melakukan sesuatu yang lebih sempurna.
Apa itu? Roti Arab itu yang keras-keras itu digiling dulu, dihancurkan oleh Hashim. Lalu dicampur dengan susu. Semacam sereal lah kalau sekarang. Barulah dibagi kepada orang-orang yang datang berkunjung ke Mekah. Hashim itu kalau bahasa asalnya, bahasa kuno Arabnya itu adalah orang yang menggiling roti artinya. Hashimun, yang menggiling roti. Itulah jadi nama beliau. Beliau suka menyiapkan roti, menggilingnya, mencampurnya dengan susu, lalu beliau sajikan, beliau bagi kepada para pelayat, para peziarah, para jamaah haji. Ini Hashim. Tak hanya itu, yang kedua jasa Hashim yang sangat monumental adalah membuka, menggagas, merintis jalur perjalanan dagang untuk orang-orang Mekah ke utara dan ke selatan. Berlaku sepanjang tahun. Di musim panas mereka ke arah utara, di musim dingin ke arah selatan, atau sebaliknya. Yang penting jalur perdagangan ini murni hak mutlak, hak orang-orang Mekah. Melintas ke timur dan ke barat diabadikan oleh Allah dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu Hashim yang melakukannya, Bapak Ibu Raja, yang merintisnya, yang membuat, yang membangun jalur, yang membuka jalur, yang melakukan lobby koneksi sehingga perjalanan mudah, dilindungi oleh para pelintas lainnya, oleh para pengguna wilayah dan daerah itu sepanjang jalan. Dan karena itu pula maka Hashim juga terlibat di dalam ekspansi dagang besar-besaran nih. Jarak dari Mekah ke Syam itu bukan tanggung-tanggung, ribuan kilometer. Hashim perlu waktu berbulan-bulan untuk melintas daerah itu. Tersebutlah di dalam sejarah saat melakukan perjalanan dagang, singgah di Madinah, tertarik, jatuh hati kepada seorang perempuan di Madinah. Menikahlah Hashim, yang memang masih lajang waktu itu. Jadi kalau sekarang misalnya kita dengar ada orang kaya, pemuda, pengusaha, hipmi, macam-macam, ya sejak dulu memang udah ada itu. Dan memang yang dagang itu mah anak-anak muda gitu. Baik preduha baru mendagang, bukan. Tunggu pensiun dulu, bukan. Sejak muda kalau memang merintis dagang itu. Menikahlah di Madinah, lalu kemudian Hashim melanjutkan perjalanan ke daerah lain, ke Syam, kemudian ke Palestina. Rupanya ada serangan wabah penyakit. Hashim meninggal dalam perjalanan-perjalanan dagang itu. Istrinya tadi kan ditinggal di Madinah dalam keadaan hamil, lalu lahirlah seorang anak. Hashim meninggal. Kawan-kawan yang ikut serta dalam rombongan Hashim, yang tadi tahu bahwa Hashim menikah di Madinah, kan bawa berita nanti ke Mekah, sampaikan pada saudara, sahabat dan kerabat yang ada di Mekah bahwa Hashim sudah meninggal. Dan ada lagi bahwa ada istri tinggal di Madinah, dan istri saat ditinggal itu dalam keadaan hamil. Nah, itulah yang mendorong adik-adiknya, waktu itu ada 2 orang, adiknya untuk menelusuri jejak di mana istri atau katakanlah janda yang ditinggalkan oleh Hashim di Madinah, dan di mana gerangan anaknya. Setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin melewati tahun, barulah mereka ketemu sampai di tempat ya istrinya almarhum Hashim itu. Sudah punya anak, anaknya ganteng luar biasa. Penampilannya kayak bercampur antara darah Eropa dan Arab. Putih, saking putihnya warna kulitnya memerah, orangnya gagah, walaupun masih anak-anak. Maka orang-orang setempat memberikan namanya Syaibah. Syaibah itu artinya bule. Rambutnya kemerah-merahan. Syaibah namanya. Dipanggillah Syaibah. Semua memanggilnya Syaibah. Ibundanya sendiri memanggil Syaibah. Adiknya Hashim namanya Muttalib. Muttalib namanya.
bersama adiknya lagi, Abdul Manaf namanya. Pergi berdua mencari tadi, lalu ketemu. Setelah ketemu dengan istri Hashim, ketemu dengan Syaibah yang masih anak-anak, lalu mereka berdua melobi istri Hashim untuk membawa Syaibah ini ke Mekah. Awalnya tentu saja keberatan. Keluarga besar istrinya tentu keberatan. Menempuh perjalanan yang sangat jauh. Waktu itu Madinah dan Mekah jauh. Bukan begitu maksudnya. Perjalanannya waktu itu sulit gitu. Jauh sama aja kan. Perjalanannya yang ditempuh susah. Belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Baru ada unta, kuda paling-paling. Kuda pun nggak sanggup dia terlalu lama berlari di tengah padang pasir. Unta lah. Mau unta aja kan. Di kanan duri Bapak Ibu kertek. Sebelum baru truk. Jadi keberatan. Tetapi setelah dibujuk, diceritakan bahwa di Mekah itu Hashim itu punya sahabat, punya kerabat, punya orang tua, dan di sana ada Baitul Haram, ada Ka'bah yang dikunjungi juga oleh orang-orang Madinah. Dan kami mau membawa ini Syaibah untuk melakukan tawaf di tempat suci itu. Yang itu adalah tempat yang didirikan oleh nenek kakek moyang kami dulu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pokoknya setelah dibujuk-bujuk diizinkanlah Syaibah untuk dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan bawa pulang itu, ini udah panjang pula jadinya ya. Bapak Dun tu baik sibuk ada barang orangnya hanapri tu Pak ke. Jadi baik sikit lagi Pak, sikit lagi. Mohon bersabar sikit aja lagi. Dalam perjalanan pulang itu Muttalib meletakkan menaruh Syaibah di pangkuannya di unta. Unta berjalan. Karena ini masih anak-anak, usia taman kanak-kanak kalau kita. Ditaruh di pangkuannya, barulah unta berjalan pelan-pelan. Ketika memasuki kota Mekah, orang-orang melihat bahwa Muttalib membawa anak kecil. Anak kecil bahasa Arab, abdun, budak. Lagi awak Jambi, awak Padang, budak. Lagi awak Malaysia kan, budak mana ni? Anak kecil artinya. Atau juga bermakna hamba. Orang-orang Mekah tahu kan, Muttalib ini belum berkeluarga, belum punya anak sendiri. Saat berangkat ke Madinah kemarin belum punya istri, belum punya anak. Saat pulang kok anaknya sudah sekian tahun, nggak mungkin anaknya, begitulah. Disebutlah itu budaknya Muttalib atau itu anak asuhnya Muttalib. Dipanggillah Dalika Abdul Muttalib. Nah, jadi Abdun itu budaknya Muttalib karena diletakkan di pangkuannya. Sejak hari itu nama Syaibah berubah menjadi Abdul Muttalib. Itulah anaknya Hashim. Abdul Muttalib mewarisi kekayaan ayahnya Hashim tadi di Mekah. Satu-satunya putra Hashim adalah Abdul Muttalib. Yang namanya aslinya tadi Syaibah. Nah, kekayaan ini dibagi bersama adik-adiknya Hashim dan sebagainya. Tak hanya itu, pada suatu malam nanti setelah dewasa, Abdul Muttalib juga memimpin beberapa kali pergerakan untuk mendamaikan dan bahkan untuk melakukan pertempuran lokal antara warga kabilah-kabilah yang ada di Arab. Satu malam Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang menuntunnya untuk menemukan tempat Zam-Zam yang sudah hilang puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 100 tahun itu telah tertutup oleh pasir, batu, barang-barang yang disembunyikan di dalamnya. Akibat dari pertikaian-pertikaian antar suku yang ada di Mekah. Ditemukan oleh Abdul Muttalib, digali kembali, maka dikenallah Zam-Zam itu seakan-akan milik Abdul Muttalib. Sekali lagi, Mekah diisi oleh orang-orang mulia. Zam-Zam pertama tadi oleh kakek buyut Rasulullah sekian, yaitu Ismail alaihissalam. Lalu kemudian digunakan oleh masyarakat turun-temurun ramai-ramai, kemudian hilang. Ditemukan lagi oleh kakek beliau yang bernama Syaibah atau Abdul Muttalib. Banyak orang melakukan penawaran untuk membeli Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muttalib itu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak menjualnya.
Makanya nanti ada inisiatif dari pemuka-pemuka Mekah untuk mengangkat Abdul Muthalib sebagai salah seorang penguasa kota Mekah dari 3 penguasa lainnya. Ada penguasa bidang kemiliteran, ada penguasa bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dan ada satu lagi penguasa bidang sikayah, penjamuan air minum, penyediaan air minum di sana. Di sana kan susah ada air. Maka sekali lagi Zam-Zam dimanfaatkan nanti oleh semua warga Mekah atas lisensi atau atas keizinan dari Abdul Muthalib. Dermawan sekali lagi Pak Ibu yang bahagia. Ayah dari Abdul Muthalib tadi Hashim membagi-bagi roti. Sekarang Abdul Muthalib yang memiliki hak penuh atas Zam-Zam juga membagi air itu sepanjang hari sepanjang malam untuk siapapun. Baik untuk warga Mekah maupun untuk pelintas yang melakukan perjalanan yang singgah di Mekah. Dermawan lagi. Abdul Muthalib nanti memiliki 12 orang putra. Satu di antara putranya bernama Abdullah. Itu juga disebut, dilukiskan, diceritakan di dalam sejarah. Satu di antara pemuda paling dermawan waktu itu. Paling pemurah hatinya. Paling suka berbagi apa yang dimiliki oleh Abdullah itu. Dan nanti Abdullah melahirkan keturunan. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bab 1 dari kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Kalau kita ceritakan sampai bab 9, kaja deh anak kerja orang yang betul-betul print. Bapak Ibu berbahagia, kita padahi sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.